Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita lewat acara ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bacaan dan kajian kita kali ini melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-102 dan 103. Di ayat yang ke-102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula
innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan atas kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan tidaklah kafir, tidaklah ingkar Sulaiman itu, akan tetapi para syaitan-syaitan itulah yang ingkar. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka para syaitan itu mengajarkan manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah diturunkan atas dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Tiadalah kedua dari malaikat itu mengajarkan, melainkan mereka berdua berkata, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Fala takfur. Maka jangan kalian ingkar. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka orang-orang Yahudi itu belajar dari kedua malaikat itu apa yang bisa menyebabkan berpisahnya antara seseorang dengan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tiadalah mereka itu bisa mendatangkan bahaya kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka itu belajar apa yang mendatangkan bahaya bagi mereka dan tidak mendatangkan manfaat. Wa laqad alimu. Benar-benar sungguh mereka telah mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa yang mereka tukar, tidaklah mereka mendapatkan penciptaan sedikit pun juga bagi mereka di akhirat. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum. Dan benar-benar sungguh buruklah apa yang mereka tukar oleh diri-diri mereka. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada beberapa pembelajaran dan informasi yang bisa kita petik dari ayat yang ke-112 ini. Dan ini tentu pembelajaran yang sangat berharga bagi setiap orang yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita ketahui jemaah sekalian, bahwa apa yang Allah nyatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan atas kerajaan Sulaiman. Kita mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang Allah berikan mukjizat kepadanya. Dengan mukjizat itu sehingga dia bisa
mengetahui bahasa binatang dan juga bisa berbahasa hewan, berbahasa burung. Yang kedua, Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa juga memerintahkan angin. Inilah di antara mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi para syaitan ini memberikan informasi kepada manusia bahwa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu tiada lain adalah sihir. Dan yang pertama kali yang mempercayai informasi-informasi dari syaitan itu tiada lain adalah orang-orang Yahudi. Ulama menjelaskan bahwa wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ini adalah berita dari Allah Ta'ala tentang sekelompok orang, yaitu orang-orang yang mengabaikan kitab suci mereka, yaitu Taurat, dan mereka mengikuti sihir. Ya, mereka inilah orang-orang Yahudi. Diriwayatkan pula bahwa qala Muhammad bin Ishaq berkata, lamma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sulaimana fil mursalin, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Sulaiman itu termasuk golongan atau kelompok para rasul, qala ba'du ahbarihim, berkata sebahagian dari para rahib-rahibnya orang Yahudi, za'ama Muhammadun anna ibna Dawud kana nabiyan. Mereka para rahib ini berkata, Muhammad itu meyakini bahwa anaknya Nabi Daud, yaitu Sulaiman, dia adalah nabi. Wallah ma kana illa sahiran. Demi Allah, kata mereka, demi Allah, tiadalah Sulaiman itu melainkan adalah sebagai seorang penyihir. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, inilah berita yang disebarluaskan oleh para syaitan. Ya. Kemudian di antara manusia ini ada yang menerima dengan baik berita-berita dari syaitan jin tadi. Ya, syaitan jin. Jadi syaitan yang menerima berita itu berupa manusia, inilah syaitan manusia. Bukankah di dalam surah yang lain, misalnya di dalam surah An-Nas, Allah menyatakan bahwa syaitan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sihir? Apa yang dimaksud dengan sihir? Sebab di sini ada kaitannya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Para syaitan itulah yang kafir, bukan Nabi Sulaiman. Para syaitan inilah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia as-sihru, sihir. Apa itu sihir? Beberapa pendapat ulama mengenai sihir. Yang pertama, qila, dikatakan bahwa as-sihru yaitu at-takhayil, khayalan-khayalan. Ya, at-tamwiyah, ilusinasi atau halusinasi. Jadi orang yang terkena sihir, maka tentu dia banyak menghayal. Dia banyak berilusinasi, dia banyak berhalusinasi. Yang kedua, qila, dikatakan pula bahwa sihir itu asluhu al-khifa, menyembunyikan sesuatu. Ya, menyembunyikan yang sebenarnya, dan yang dinampakkan adalah yang tidak sebenarnya. Ini sihir.
Qila dikatakan pula as-sihru asluhu as-sarfu. Sihir itu pada asalnya adalah sarfu, merubah atau mengalihkan. Seperti misalnya tukang sihirnya Fir'aun yang diperlawankan dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka tukang-tukang sihir Fir'aun ini, mereka melemparkan tali temali, dan tali temali itu berubah menjadi ular. Inilah sihir. Yang ketiga, qila dikatakan pula bahwa sihir itu asluhu al-istimalah. Sihir itu asluhu al-istimalah, yaitu kecenderungan, cenderung atau condong. Tadinya seorang itu, seorang perempuan atau seorang suami suka dengan pasangannya. Tapi disihir sehingga suami atau istri ini akhirnya condong, cenderung ke orang lain. Cenderung ke orang lain. Nah, ini sekali lagi juga masuk dalam kategori pengertian sihir. Selanjutnya, as-sihru aydan bimakna al-khud'ah. Sihir itu juga berarti al-khud'ah, tipu daya. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian yang diajarkan oleh syaitan kepada manusia. Sihir itu. Tentu sihir ini erat kaitannya dengan satu, kerjasama dengan para jin. Yang kedua, untuk menjalin kerjasama itu tentu ada mantra-mantra guna memanggil jin itu sendiri. Dan jin yang dipanggil, diajak bekerja sama, tentu ada persyaratan yang dilontarkan oleh jin ini guna menjalin kerjasama antara manusia dengan mereka. Ini yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Wa inna rijalan minal insi ya'uluna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada jin. Maka jin yang dimintai perlindungan ini mereka bekerja sama. Mereka akan semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin pun juga merasa dirinya karena dibutuhkan, dia semakin angkuh. Dan tentu dia akan semakin memainkan peranannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, bagaimana hukum sihir menurut syariat Islam? Ini yang juga perlu kita ketahui. Hukum sihir menurut syariat Islam. Maka Imam Malik rahimahullah, beliau menyatakan bahwa para penyihir itu dia digolongkan sebagai orang yang kafir. Yang kedua, dia boleh dibunuh. Yang ketiga, wala yustatabu, tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya adalah wala tuqbalu taubatuhu. Kalaupun mereka bertaubat, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sudah pernah kita sampaikan jamaah sekalian dalam kajian kita ini bahwa di antara dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah as-sihru, sihir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam haddus sahir darbuhu bis-saif. Hukumannya seorang penyihir itu adalah dia harus dipenggal. Dia harus dipenggal. Hadis yang qawi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa hukuman penyihir itu adalah dibunuh. Jemaah yang dirahmati Allah. Persoalannya berkembang.
bagaimana dengan orang-orang yang sebenarnya dia bukan penyihir, tetapi dia suka menonton sebuah pertunjukan yang dalam pertunjukan itu ada nuansa sihir, magic. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi jangan sampai ada sebuah pertunjukan yang di dalamnya adalah ilmu magic, kemudian kita senang menonton dan dijadikan sebagai hiburan bagi kita. Banyak dan semakin berkembang pertunjukan-pertunjukan yang bernuansa sihir, jamaah sekalian. Ada orang memperlihatkan kemampuannya, dia menunjukkan sebuah akuarium. Di dalam akuarium itu tentu ada air dan ada ikannya. Kemudian dia melemparkan sebuah koin di dalam akuarium itu. Lantas selanjutnya orang tersebut mengambil selembar kertas atau sehelai kain, kemudian dia menutupi daerah tertentu, kemudian mulai dia memasukkan tangannya di akuarium yang dari kaca tadi. Akuarium dari kaca. Yang terlihat bahwa dia bisa memasukkan tangannya di akuarium yang dari kaca tadi. Dan air yang dalam akuarium itu tidak keluar. Tidak keluar. Kemudian dia mengambil koin yang ada yang sudah dia lemparkan dalam akuarium itu, dia mengambil dan dikeluarkan kembali. Setelah itu selembar kertas atau sehelai kain itu, setelah tangannya keluar, selembar kertas atau sehelai kain itu kemudian dia singkirkan dan tak kelihatan di situ ada sesuatu pun juga berlubang atau bagaimana. Jemaah sekalian di Allah, ini tidak lain adalah permainan sihir. Memang sebuah pertunjukan bisa jadi ada trik-trik kemahiran tangan atau trik-trik yang lain, tetapi yang kita waspadai adalah bahwa dalam sebuah show, sebuah pertunjukan itu, jangan sampai di situ ada trik-trik sihir, ada permainan sihir, dan kita bergembira menikmati pertunjukan yang bernuansa sihir tadi. Jamaah sekalian, ini tentu berbahaya bagi kita yang senang menonton pertunjukan yang bernuansa sihir. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan bahwa peminum khamar itu disamakan dengan yang membuatnya, yang menjualnya, yang melegalisasi, bahkan orang yang diam-diam ketika melihat khamar atau orang yang meminum khamar, hatinya tenang-tenang, tak ada kegelisahan dalam hatinya, tak ada pengingkaran terhadap khamar itu, mereka semua dianggap sebagai golongan yang sama oleh Rasulullah SAW. Dari pemandangan ini, kalau dikiaskan ke penonton yang senang menonton acara-acara yang bernuansa sihir, maka bukan hanya si penyihirnya saja yang tentu akidahnya bermasalah, maka yang menontonnya pun juga, penggemarnya pun juga tentu akidahnya bermasalah. Karenanya jemaah sekalian yang Allah, berhati-hati di dalam menyaksikan sebuah hiburan-hiburan. Ya, hindari hiburan-hiburan yang bernuansa sulap, katakanlah sulap, tetapi mengandung unsur sihir di dalamnya. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, bahwa Harut dan Marut, wama yu'alliman wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan tidaklah diturunkan dua orang malaikat di Babilonia. Jadi
dua orang malaikat itu bernama Harut dan Marut. Jadi meskipun ada yang berpendapat bahwa Harut dan Marut itu bukan malaikat, tetapi bukan dua malaikat, tetapi pendapat yang lebih aqwa menyatakan bahwa mereka berdua, Harut dan Marut itu adalah dua malaikat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Tidaklah diturunkan dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Babilonia itu apa jemaah sekalian? Di sini jelaskan qatrun minal ard. Dia adalah sebuah daerah dari bumi ini, dan kila dikatakan daerah itu adalah Al-Iraq. Irak, Babilonia. Kalau kita lihat kamus juga, maka Babilonia ini dulu bahasa penamaan lamanya adalah Mesopotamia. Dan Mesopotamia, Babilonia, Mesopotamia ini yang kita kenal sekarang ini adalah Al-Iraq. Jadi dua malaikat itu diturunkan di Irak. Ya. Dan sekali lagi, Harut dan Marut itu ya adalah dua orang malaikat. Az-Zujaj beliau menyatakan waruwiya an Ali radhiyallahu an annahu qala, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Ali berkata, ai walladzi unzila 'alal malakaini, yang dimaksud adalah yang diturunkan kepada dua malaikat, wa annal malakaini yu'allimanin nasa ta'lima indharin minas sihri la ta'lima du'ain ilaih, bahwa kedua malaikat ini mereka mengajarkan kepada manusia, yaitu pengajaran yang hendaknya dia berhati-hati, manusia itu berhati-hati dari belajar sihir, dan jangan sampai manusia ini mau mendekati apalagi melakukan amalan-amalan sihir tadi. Ya, jadi kedua malaikat ini mencegah orang-orang, mengajarkan orang-orang agar tidak mendekati dan tidak bermain, tidak belajar sihir. Jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat itu manusia ini awal-awalnya mau patuh. Karena kedua malaikat ini hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Yaitu mengajarkan kepada manusia, Allah merintahkan kepada dua malaikat ini mengajarkan kepada manusia apa yang manusia itu minta. Jadi ketika manusia meminta untuk diajarkan yang baik-baik, maka kedua malaikat ini mengajarkan yang baik-baik. Tetapi sekali lagi kedua malaikat ini juga memberitahukan kepada manusia agar jangan belajar sihir. Tetapi persoalannya di kemudian hari, manusia-manusia yang akidahnya rusak ini meminta kepada kedua malaikat ini untuk belajar sihir. Ya, maka ya, karena malaikat ini tidak bisa membantah sesuai dengan perintah Allah, maka manusia ini belajar dari kedua malaikat ini bagaimana bisa memisahkan antara seorang suami atau seorang istri dari pasangannya. Dengan menggunakan sihir, terjadilah keretakan rumah tangga sehingga mereka berdua bisa berpisah, suami istri berpisah antara satu dengan yang lain. Yang seperti ini, jamaah sekalian, masih ditemukan di era modern sekarang ini. Ada orang-orang yang berhati jahat. Dia menyukai pasangan
orang lain. Dan yang berhati jahat ini bisa saja dari seorang laki-laki atau seorang perempuan. Seorang laki-laki menyukai istri orang lain, atau seorang perempuan yang menyukai suaminya orang lain. Dia melakukan sihir. Apakah sihir itu melalui makanan atau melalui minuman yang diminumkan kepada orang yang disukainya, sehingga ketika makanan atau minuman itu diminum, maka dia tidak suka kepada pasangannya dan menyukai orang yang menyihirnya. Sekali lagi, di era zaman modern ini masih ada perilaku-perilaku seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang yang akidahnya rusak, berhati busuk. Karenanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Sihir dan penyihir itu tidak mungkin mendatangkan bahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah upaya pendekatan kita yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun upaya orang untuk menyihir tidak akan pernah mempan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, penjelasan-penjelasan di dalam agama kita menjadi perhatian serius kita. Di antaranya adalah, satu, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika mau keluar rumah, ya. Rasulullah mengajarkan doa ketika kita mau keluar rumah. Di antaranya bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ketika mau menaiki kendaraan, kita mau berkendaraan, juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau naik motor, mau naik mobil, ada doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau ditambah dengan doa yang lain, silahkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir-zikir. Tiba di suatu tempat yang mau kita tuju, tetap juga alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah membuat saya sampai di daerah ini. Kemudian ketika kita mau menyantap makanan, tentu ada zikirnya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini bukan doa. Doa mau menyantap makanan ini bukan hal yang asing bagi kita. Ya, cuma karena persoalan sering kita lupa, sehingga doa yang sudah kita hafal ini menjadi lalai kita ucapkan. Jadi jemaah sekalian yang Allah, Rasulullah juga menjelaskan bahwa kelalaian yang terbesar bagi manusia adalah ketika di waktu tidur. Ketika di waktu tidur. Karenanya banyak upaya-upaya sihir yang dilakukan oleh manusia ketika manusia itu dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai. Itu pula sebabnya sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir-zikir ketika kita mau tidur. Jemaah sekalian. Jadi inilah intinya, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Tidaklah mereka itu berbahaya, membahayakan. Mereka itu maksudnya adalah penyihir dan kroni-kroninya yang mau melakukan sihir serta jin itu, tidaklah mereka itu berbahaya kecuali kalau memang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, belajar sihir tentu adalah sebuah amalan yang berbahaya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya pernah
melihat bahwa ada orang yang membina rumah tangga, tetapi pasangannya yang dia nikahi itu diawali dengan menyihir, dipelet perempuan itu sehingga perempuan itu suka dengan dia, akhirnya dia nikahi. Tetapi sesuai dengan perjalanan zaman, maka pernikahan mereka tidak mendatangkan kebahagiaan. Selalu cekcok di antara mereka. Yang kedua, belajar sihir artinya seseorang ini menjerumuskan dirinya ke dalam dosa besar. Tentu yang melakukan dosa besar, pahala kebaikannya gugur. Tak ada pahala dari ibadah sholat yang dia lakukan kalau dia berlaku sihir. Tak ada pahala dari puasa yang dia lakukan kalau dia melakukan perbuatan sihir. Ini yang Allah nyatakan, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya mereka tukar. Mereka menukar fasilitas yang Allah siapkan pada hari akhirat nanti. Itu sama sekali pupus, hilang. Mereka tidak berhak mendapatkannya disebabkan karena perlakuan mereka dalam persoalan sihir. Tak ada lagi fasilitas akhirat yang mereka bakal dapatkan karena perlakuan sihir mereka. Sehingga Allah nyatakan, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lam. Benar-benar buruklah apa yang mereka tukar pada diri mereka sendiri. Sekiranya mereka tahu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati. Bisa saja yang berkaitan dengan persoalan yang orang katakan sekarang ini dengan ilmu kebal itu berkaitan dengan sihir. Hati-hati jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tentu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasti. Tetapi beliau tidak kebal. Beliau luka di dalam peperangan. Beliau luka ketika dilempar batu ketika beliau ingin berdakwah ke Taif. Dilempari batu, luka. Gigi beliau patah. Dalam perang Uhud, luka beliau. Nabi tidak kebal. Umar bin Khattab, yang oleh Rasulullah SAW, tentang Umar ini pernah Rasulullah mengatakan, sekiranya masih boleh ada nabi sesudahku, maka Umarlah yang berhak menjadi nabi. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Tetapi jamaah sekalian, Umar suatu ketika memimpin salat, beliau ditikam dari belakang, dan karena sebab tikaman itulah beliau meninggal. Artinya Umar tidak kebal. Ali bin Abi Thalib tidak kebal. Utsman bin Affan tidak kebal. Lantas kalian yang kebal terhadap senjata tajam, apakah kalian lebih pintar, lebih jago dari Rasulullah, lebih jago dari Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya? Ketahuilah bahwa kemampuan yang Anda miliki, ilmu kebal tadi, adalah ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian dari sihir. Dan tentu pahala-pahala yang kalian lakukan dengan amalan, kalian beramal, ada pahalanya, pahala itu gugur disebabkan karena kalian bermain sihir. Jemaah yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-100,
3, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun." Sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa, lamathubatun min indillahi khair, maka benar-benar ganjaran balasan dari Allah itu lebih bagus. Law kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahuinya. Artinya bahwa iman tidak bisa diabaikan. Dan iman yang terpatri dalam hati kita harus diwujud nyatakan dalam aktivitas kehidupan kita. Itulah takwa. Kita yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam realisasi kehidupan kita, kita harus bekerja sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh guna meraih dan mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan bekerja. Persoalan rezeki Allah yang Maha mengatur. Itu lebih baik dibanding dengan bermain sihir yang berkaitan dengan persoalan rezeki. Ada orang yang pergi ke tempat tertentu, menimba ilmu, yang ujung-ujungnya ilmu itu bekerja sama dengan jin, guna membuat jadi kaya. Maka ini subhanallah wal iyadu billah adalah perlakuan yang buruk. Tidak akan pernah membahagiakan dia dan tidak akan pernah membahagiakan keturunannya. Jemaah sekalian rahmati Allah, perbaiki diri ini, kualitaskan, perbaiki ketakwaan kita. Maka jika ada seorang bujang yang bagus kualitas takwanya, insya Allah Allah akan pasangkan dengan seorang perempuan, pasangan hidupnya yang juga bertakwa. Di dalam surah Al-Ahzab Allah menjaminkan itu. Allah jamin. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang baik-baik akan dipasangkan dengan lelaki yang baik-baik. Dan lelaki yang baik-baik akan dipasangkan dengan perempuan yang baik-baik. Perbaiki diri Anda. Perbaiki diri kita. Kualitaskan takwa kita. Kualitaskan iman kita. Bagi pemuda yang berkualitas, imannya, takwanya, insya Allah akan dipasangkan dengan pasangan hidup yang juga berkualitas. Bagi pemudi yang berkualitas, perempuan yang berkualitas, perempuan yang bujang, insya Allah akan dipasangkan oleh Allah dengan lelaki yang juga berkualitas keimanan dan ketakwaannya. Sekali lagi, jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran juga tentunya bagi kita orang tua yang mempunyai anak. Setiap orang tua pengen menantu, nanti dia bermenantukan dengan menantu yang berkualitas. Karenanya kualitaskan anak kita, berjuang sungguh-sungguh kita mengkualitaskan anak kita agar nanti pasangan hidupnya pun juga pasangan hidup yang berkualitas. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, la ayyu'addibar rajul waladahu khairum min ayyatasaddaqa bisa'in. Sekiranya seorang ayah membuat anaknya jadi beradab, maka itu lebih baik daripada dia bersedekah dengan 1 sa'. Membuat anak jadi beradab. Adab itu adalah akumulasi penggabungan antara ilmu dengan akhlak. Jadi menyekolahkan anak kita ya, tetapi menanamkan pendidikan akhlak ya. Jangan hanya dari sisi pendidikan intelektualnya, lantas akhlaknya diabaikan. Beradab. Artinya dia berilmu dan berakhlak. Sehingga dengan ilmu dan akhlak ini mendatangkan manfaat bagi orang lain dan juga tentu bagi dirinya sendiri. Ilmu yang lepas dari akhlak
Bisa saja dia jadi biadab. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah. La yasrikus sariku wa huwa mu'min. Wa la yazni zani wa huwa mu'min. Seseorang tidak mungkin mencuri dalam keadaan dia beriman. Dan seseorang tidak mungkin dia berzina kalau dia beriman. Artinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu karena lepasnya unsur iman. Kalau ilmunya semakin tinggi, imannya kropos, imannya hilang, tentu kerusakan yang bakal dia lakukan akan semakin besar. Jamaah sekalian, tidak ada koruptor yang hanya tamat SD, tidak ada. Para koruptor itu sekolahnya tinggi, intelektualnya bagus, tapi akhlaknya, moralitasnya, imannya hancur. Sehingga dia mengambil hak-haknya orang untuk kepentingan pribadi dan keluarga kecilnya semata. Kita kembali. Allah nyatakan, walau annahum amanu wattaqau. Sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa, lamathubatum min indillahi khair. Maka benar-benar ganjaran dari Allah itulah yang terbaik. Mereka yang beriman dan bertakwa, Allah akan jamin rezekinya. Allah akan keluarkan dia dari persoalan problematika hidup. Allah akan bukakan dia jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Karenanya jemaah sekalian, agar dunia kita hasanah, akhirat kita hasanah, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bagus kualitas takwa seseorang, maka semakin bagus pula rahmat Allah yang akan dia dapat. Ini yang Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah di antara kalian, hai orang-orang yang beriman, adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi jamaah sekalian, mari kita berjuang bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita. Adapun hasilnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tetapi tentu kita berhak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa kita itu adalah moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Artinya dari sekian banyak orang yang bertakwa, kita lebih bagus dari mereka-mereka ini. Tetapi sekali lagi poinnya itu hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya berusaha sekuat kemampuan kita untuk hari-hari esok kita harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Mari kita menjadi orang yang beruntung menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Salatnya semakin khusyuk, hubungan dengan tetangganya semakin baik, silaturahimnya semakin bagus, budi pekertinya semakin bagus, semakin tawaduk dia, semakin kasih sayang dia, seiring pertambahan umur. Jangan terkecoh dengan kelompok orang-orang yang semakin tua, tapi nafsu dunianya masih semakin menggebu-gebu. Nafsu dunianya semakin menggebu, sementara umurnya sudah mencapai 40 tahun ke atas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita semua bersama dengan hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah.
Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.